Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Ya, Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah, kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, saya bisa berada di sini untuk menjelaskan. Baiklah, selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Ya, kata hidrologi tak asing lagi bagi peminat mata pelajaran geografi. Jadi siklus hidrologi adalah atau merupakan proses pergerakan air di bumi secara berkelanjutan melalui laut, udara, atmosfer, dan darat. Jadi siklus hidrologi ini proses pergerakannya melalui 3 jalur, melalui laut, darat, udara atau atmosfer, dan darat. Dalam siklus hidrologi, air mengalami evaporasi atau penguapan, kondensasi, pembentukan awan, presipitasi hujan, infiltrasi meresapnya air ke tanah, dan perkolasi air. Dalam siklus hidrologi dapat berwujud cair. Jadi ya, siklus hidrologi air ini mengalami yang pertama ini prosesnya evaporasi dari penguapan, terus membentuklah penguapan, terbentuk awan, pembentukan awan atau kondensasi, lalu awan ini mengandung air dan turunlah hujan, presipitasi, dan meresapnya air ke tanah, infiltrasi, dan juga perkolasi air. Dalam siklus hidrologi dapat berwujud cair. Dan siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek ini dimulai dari penguapan, evaporasi air laut, uap air membentuk awan. Yang kedua, siklus hidrologi sedang dimulai dari penguapan, evaporasi air laut, air permukaan, dan air dari tumbuhan. Dan yang ketiga, siklus hidrologi panjang dimulai dari penguapan air laut, sungai, danau, serta air dari tumbuhan membentuk awan kondensasi. Ya, lama kita lanjut lagi. Yang kedua, perairan darat. Perairan darat seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan air tanah mendapat pasokan air dari hujan badan sungai yang memanjang, dapat dibedakan menjadi bagian hulu. Jadi perairan darat ini seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan air tanah. Jadi sungai, danau, waduk, rawa, dan air tanah ini mendapat pasokan air dari hujan badan sungai yang memanjang, dapat dibedakan menjadi hulu. Jadi yang badan sungai yang memanjang ini dapat dibedakan menjadi hulu. Dan sungai terdiri atas 3 bagian. Sungai bagian hulu berada di daerah tinggi. Jadi sungai bagian hulu ini berada di daerah tinggi
atau di atas seperti gunung. Arusnya deras. Kita lanjut B. Sungai bagian tengah berada di daerah relatif datar. Jadi sungai bagian tengah ini berada di daerah yang relatif dan datar. Arusnya tidak deras, sedang-sedang saja. Dan C. Sungai bagian hilir berada di daerah rendah. Jadi sungai bagian hilir ini berada di daerah yang rendah. Arusnya lemah dan arah erosinya horizontal. Sungai juga memiliki cabang. Sungai dengan cabang dapat membentuk pola aliran. Jadi sungai dengan cabang ini dapat membentuk pola aliran ya. Dan pola aliran dan cabang-cabang sungai ini terbagi menjadi 5. Ya, dan saya akan menyebutkan dan menjelaskannya satu-satu. Baiklah. A. Pola aliran radial menjari. Jadi radial ini menjari ya. Dibedakan menjadi 2. Jadi radial atau menjari ini dibedakan jadi 2. Nah, yang pertama yaitu radial sentrifugal. Radial sentrifugal ini pola aliran meninggalkan pusat seperti di gunung. Nah, langsung contohnya seperti di gunung. Dan radial sentripetal. Baiklah. Yang ke B atau yang kedua, pola aliran dan dendritik. Pola aliran tidak teratur. Jadi pola dendritik ini pola aliran tidak teratur seperti pohon dengan cabang. Jadi pohon dengan cabang serta di dataran rendah dan pantai. Ya. Jadi pola aliran dendritik ini tidak teratur ini di pantai ya. Dan yang ketiga C. Pola aliran trellis. Pola aliran tidak teratur juga seperti sirip daun. Jadi ya semua pasti pernah melihat sirip daun ya, yang ada pada daun. Kita lanjut. Pola aliran rektangular. Pola aliran membentuk sudut siku-siku. Jadi semuanya tahu sudut siku-siku. Ini saya tunjukkan 90% atau hampir siku seperti yang terbentuk di pegunungan lipatan. Pola aliran anular. Pola aliran melingkar hampir seperti cincin. Jadi yang kelima ini ya, pola aliran anular ini adalah pola aliran seperti cincin ya, melingkar ya. Kita lanjut. Yang ketiga, perairan laut. Jadi perairan laut ini memiliki salinitas tinggi. Perairan laut dapat dibedakan menjadi beberapa zona. Jadi perairan laut ini memiliki zona beberapa, dan zona itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, zona littoral. Zona littoral ini berada di daerah pasang surut. Dan kedua, zona neritik. Zona neritik ini juga memiliki kedalaman hingga 200 meter. Dan yang ketiga, zona batial. Zona batial memiliki kedalaman 200 sampai 2500 meter. Dan zona abisal. Zona abisal ini ya zona yang terdalam, kedalaman 2500 meter dan terdapat di palung laut. Ya, kita lanjut. Gelombang. Ya, jadi semua tahu gelombang adalah gerakan naik turun air laut yang disebabkan oleh faktor angin, gelombang menabrak pantai, gempa di dasar laut. Jadi gelombang ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, disebabkan oleh faktor angin. Jadi gelombang ini jadi karena juga angin dan karena menabrak pantai, dan juga gempa di dasar laut. Gelombang ini jadi gerak naik turunnya air laut menghantam sisi pantai ya. Dan faktornya juga angin, gelombang kencang, dan gempa di dasar laut. Dan selanjut, pasang air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Jadi pasang air laut ini
Pengaruhnya adalah gravitasi bulan dan matahari. Pajang dibedakan menjadi pasang purnama dan pasang perbani. Jadi bulan ini pasang purnama dan matahari pasang perbani. Ya, kita lanjut. Arus laut. Arus laut merupakan gerakan air laut yang ditimbulkan oleh perbedaan salinitas, temperatur, dan tekanan tinggi. Jadi arus laut ini merupakan gerakan air yang ditimbulkan oleh perbedaan salinitas, dan juga yang membuatnya atau yang faktornya adalah temperatur dan tekanan angin. 4. Manfaat perairan darat dan laut. Perairan darat dan laut memiliki manfaat. Perairan darat dan laut sangat berperan penting dan sangat manfaat di bidang kehidupan. Manfaat air tanah. Air tanah terdiri atas air dangkal dan air dalam. Air tanah dalam. Air tanah dangkal dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber. Dari air dangkal ini air sumur. Sedangkan air tanah dalam dimanfaatkan sebagai sumber air minum, ya, seperti di pegunungannya, seperti aqua, netral, semongkatnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, dan kita lanjut. B. Manfaat sungai. Jadi sungai memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sarana transportasi air antar daerah. Jadi sungai ini menjadi sarana transportasi air antar daerah yang sangat membantu bagi penduduk atau masyarakat. Dan sumber air irigasi. Nah, untuk irigasi, sarana pengembangan perikanan darat, jadi juga untuk menjadi pengembangan untuk perikanan darat, menjaga perikanan darat. Sumber air kebutuhan rumah tangga juga untuk sumber kebutuhan bagi rumah tangga. Sumber energi pembangkit listrik. Jadi juga manfaat ini menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air dan sangat membantu bagi masyarakat. Kita lanjut. Manfaat air danau. Manfaat air danau. Lokasi pengembangan perikanan darat. Juga danau ini sangat penting bagi perikanan darat dan daerah tangkapan air hujan. Sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Ya, manfaat air laut. Air laut mempunyai beberapa manfaat. Pertama, lokasi pariwisata bahari, ya. Jadi semuanya kan, apalagi yang hobi-hobi liburan ini yang sering pergi ke pantai beruntung berwisata. Sarana transportasi antar pulau dan juga sarana untuk dan juga laut ini untuk transportasi antar pulau dari pulau ke satu yang ke lainnya. Dan air laut sebagai cadangan kebutuhan air di bumi, ya. Tanpa air laut kita mungkin bumi ini tidak ada air, ya. Baik, ya, itu saja dari saya. Biasanya semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada kesalahan itu dari syaitan dan dari diri saya sendiri. Mohon maaf semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.